Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Ratna Sandaniansah. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 10 yang berjudul Takdir. Percaya kepada takdir termasuk salah satu rukun iman yang keenam. Percaya kepada takdir merupakan suatu kekuatan yang dapat membangkitkan kegiatan bekerja dan kegairahan berusaha. Bahkan dapat merupakan dorongan yang positif untuk memperoleh kehidupan yang layak dan pantas di dunia ini. Sebagaimana keimanan kepada takdir akan hubungkan manusia dengan Tuhannya, yang akhirnya seorang hamba akan menjadi seorang yang tidak enggan diperintah. Tabah menghadapi kesukaran, berani memilih yang hak, dan berhati baja untuk merealisasikan hal-hal yang benar, serta meratapi segala kewajiban yang dipikul kepadanya. Banyak orang yang menyalahartikan tentang takdir. Sebagian orang menganggap bahwa dan kita percaya pada takdir, semua urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai manusia hanya tinggal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di sini saya akan memaparkan makalah yang dibuat oleh kelompok 10 yang berjudul Takdir, yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa pengertian qada dan qadar. Yang kedua yaitu bagaimana konsep qada dan qadar. Yang ketiga yaitu apa pengertian Mu'tazilah dan Qadariyah. Yang keempat yaitu apa pengertian Jabariyah. Yang kelima yaitu apa pengertian Asy'ariyah. Langsung saja. Yaitu pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa ialah hukum, ciptaan, kepastian, dan kejelasan. Asal maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Maknanya adalah mencipta. Sedangkan qadar menurut bahasa itu masdar dari qadara yaqduru, qadaran. Dan ada kalanya huruf dal disukunkan menjadi qadran. Ibnu Faris berkata, qadara, qaf, dal, dan ra adalah as-sahih yang menunjukkan akhir atau puncak segala sesuatu. Maka qadar adalah akhir atau puncak segala sesuatu. Dinyatakan qadaru qadar, yaitu akhirnya. Demikian pula qadar dan qadaru asyai akdiruhu dan akdiruhu dari at-takdir. Kemudian qadar menurut istilah ialah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk, sesuai dengan ilmu yang telah terdahulu dan kehendaki oleh hikmahnya. Atau sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan telah tertulis dari apa yang terjadi hingga akhir masa. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ketentuannya pada makhluk dan hal yang akan terjadi sebelum diciptakannya zaman ajali. Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui bahwa semua itu pun terjadi pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan pengetahuannya dan sifat-sifatnya tertentu pula. Maka hal itu pun terjadi sesuai dengan apa yang telah ditentukannya. Kemudian konsep qada dan qadar. Yang pertama yaitu macam-macam takdir. Takdir hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar. Para ulama berpendapat bahwa takdir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq, yaitu takdir yang masih tergantung pada usaha yang dilakukan manusia. Maksudnya takdir tersebut masih dapat diubah sesuai dengan usaha yang dilakukan manusia itu sendiri. Misalnya, seorang yang ingin menjadi dokter, maka orang tersebut harus belajar dengan tekun sesuai dengan jurusannya. Contoh lain, Husain dilahirkan dari keluarga yang sederhana, ia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya terbatas, sehingga ia mencari cara untuk mencapai cita-citanya. Ia belajar tekun sehingga meraih prestasi yang tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan saat kuliah pun, ia belajar dengan giat sehingga meraih nilai terbaik dan mendapatkan pekerjaan yang layak hingga membuat orang tuanya bangga. Yang kedua yaitu takdir mubrang, yaitu takdir yang tidak dapat ditawar-tawar atau diusahakan lagi. Misalnya, kematian, kelahiran, jenis kelamin, dan contoh lain yaitu setiap makhluk akan mati dan seorang hanya memiliki satu ibu kandung. Manusia pasti memiliki akal, pikiran, dan perasaan. Alam semesta ini bergerak menurut sunatullah.
Selanjutnya yaitu beriman kepada takdir. Makna beriman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala sesuatu yang baik maupun buruk semuanya adalah qada dan qadar Allah, dan dialah yang maha berbuat terhadap yang ia kehendaki. Sesuatu yang akan terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya, dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendaknya, dan tidak satu pun yang keluar dari takdirnya, dan tidak akan terjadi kecuali berdasarkan pengaturannya. Tak seorang pun bisa mengelak dari takdir yang telah ditentukan. Ia tidak akan melampaui apa yang telah digariskan di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga yaitu tingkat beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir mencakup 4 perkara. Yang pertama yaitu beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang baik secara global maupun rinci, dan bahwa Allah SWT telah mengetahui segenap makhluknya sebelum ia menciptakannya, dan ia mengetahui rezeki-rezeki mereka, ajal mereka, ucapan dan perbuatan mereka, dan apa yang mereka rahasiakan dan mereka tampakkan, juga mengetahui siapa di antara mereka yang termasuk penghuni surga dan penghuni neraka. Yang kedua yaitu beriman terhadap tulisannya atau qadar atau takdir, yakni bahwa Allah telah menulis segala yang ia ketahui ilmunya sebelumnya, dan bahwa semua itu ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Yang selanjutnya yaitu beriman kepada kehendak Allah yang tidak satu pun dapat menolaknya. Juga beriman kekuasaan Allah yang tidak dapat dilemahkan oleh suatu pun. Yang selanjutnya yaitu beriman bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia satu-satunya pencipta, dan setiap yang selainnya adalah makhluk, dan bahwa dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu Mu'tazilah dan Qadariyah. Pertama yaitu Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab yaitu i'tazala, artinya memisahkan diri atau menjauhkan diri. Maka dengan demikian kata Mu'tazilah arti orang-orang yang memisahkan diri atau menjauhkan diri. Dalam ilmu kalam yang dimaksud dengan Mu'tazilah adalah golongan orang yang dipimpin oleh Wasil bin Atha serta para penerusnya. Namun mereka lebih suka menamakan golongan mereka dengan Ahlu al-Adl wal Tauhid, golongan yang adil dan tauhid. Nama ini diambil dari pokok pikiran mereka yaitu keadilan Allah dan kekuasaannya. Menurut Al-Baghdadi, Wasil bin Atha dan temannya Amr bin Ubaid bin Bab diusir dari Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian antara mereka mengenai persoalan qadar dan orang yang berdosa besar. Lalu keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri, dan mereka serta pengikutnya disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari faham umat Islam serta soal orang yang berdosa besar. Menurut mereka orang serupa ini tidak pula mukmin dan tidak pula kafir. Demikian keterangan Al-Baghdadi tentang pemberian nama kaum Mu'tazilah serta golongan ini. Mereka disebut Mu'tazilah karena mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, akan tetapi mengambil di antara kedua posisi. Yang kedua yaitu Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qadarah yang bermakna kemampuan atau kekuatan. Adapun secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diinvestasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan, atas kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasyution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Sebab itulah aliran ini kemudian dinisbatkan dengan istilah Qadariyah. Penyebab lebih dikenalnya penisbatan dan penyebutan Qadariyah bagi aliran pengingkaran takdir ini yaitu yang pertama, tersebar luasnya paham Asy'ariyah sehingga menjadikan kaum Qadariyah dan Mu'tazilah sebagai minoritas di hadapan kaum Asy'ariyah dan yang bernotabene sebagai mayoritas. Yang kedua yaitu
adanya tuduhan tentang kesamaan paham Qadariyah dengan penganut agama Majusi. Sebab diketahui bahwa kaum Majusi membatasi takdir ilahi hanya pada apa yang mereka namakan sebagai kebaikan saja, sedangkan kejahatan di luar takdir ilahi. Selanjutnya yaitu Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabaro, yang artinya memaksa atau mengharuskan mengerjakan sesuatu. Imam Asyah Rustani memaknai al-jabar dengan nafi al-nafil hakikatan an al-abdi wa al-dofati ila Arab, menolak adanya perubahan manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini adalah aliran yang dianut oleh orang-orang yang berfaham dan memiliki kemampuan terbatas. Aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Ekstrim dikenal dengan Ja'ad bin Dirham dan dikembangkan oleh Jam Ibnu Safwan. Padang tandus yang mereka dapati membuat mereka merasa tak berdaya. Titik mereka hanya bisa berharap dari kasih Allah untuk menjalani hidupnya. Mereka merasa bagaimana wayang yang digerakkan oleh dalam titik bulu yang diarahkan oleh angin atau seperti air yang mengalir. Tidak memiliki kemampuan dan kebebasan apapun. Mereka menganggap bahwa mereka sama saja dengan benda mati. Titik akibatnya, penganut aliran ini menjadi malas, bodoh, dan memandang dirinya tidak mampu melakukan sesuatu. Mereka mungkin lupa bahwa mereka adalah manusia, benda hidup yang diberi oleh Allah akal. Tidak sepantasnya hanya menjalani takdir dan merenungi nasib mereka tanpa usaha sama sekali. Islam adalah agama yang mengajarkan semangat hidup, mau berjuang, berbuat baik, bukan hanya berpangku tangan dan menyerah kepada keadaan seperti yang dilakukan oleh para aliran Jabariyah ekstrim ini. Adapun aliran Jabariyah moderat berpendapat bahwa benar Allah memiliki peranaan yang dominan dalam perbuatan manusia, tapi manusia ikut ambil bagian dalam perbuatan tersebut. Asy'ariyah adalah ajaran tauhid yang paling besar dan paling masyhur. Asy'ariyah biasa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah berkembang di kota Basrah. Penyebutan Asy'ariyah dinisbatkan pada ulama pertama, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Mazhab al-Asy'ari bertumpu pada Al-Quran dan hadis. Dalam pensitir Al-Quran, kaum Asy'ariyah mengambil kata makna lahir dari Al-Quran dan Al-Hadis serta tidak menolak penakwilan karena adanya nas tertentu yang tidak bisa diambil maknanya. Pandangan Asy'ariyah. Yang pertama yaitu Tuhan mempunyai sifat namun tidak dengan seperti apa yang pada makhluk, artinya harus ditakwilkan lain. Yang kedua yaitu Al-Quran itu qadim. Yang ketiga yaitu Tuhan dapat dilihat kelak di akhirat. Tidak berarti bahwa Allah itu ada karena diciptakan. Yang keempat yaitu perbuatan manusia bukan aktualisasi diri manusia, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Namun manusia diberi akal untuk memilih. Yang kelima yaitu keadilan Tuhan letak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan kehendak mutlak. Apapun yang dilakukan Allah adalah adil. Yang keenam yaitu mengenal anthropomorphisme, yaitu memiliki atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk. Jangan dibayangkan bagaimana, melainkan tidak seperti apapun. Yang ketujuh yaitu menolak konsep tentang posisi tengah manzilah bain manzilatain, sebab tidak mungkin pada seseorang tidak ada iman dan sekaligus tidak ada kafir. Harus dibedakan antara iman, kafir, dan perbuatan. Yang selanjutnya yaitu pokok ajaran Asy'ariyah.
Yang pertama yaitu sifat-sifat Tuhan. Yang pertama sifat-sifat Tuhan. Pada kaum Asy'ariyah berlawanan dengan kaum Mu'tazilah, golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah itu mempunyai sifat di antaranya alim, al-qadrat, asma, basar, bayan, iradah, dan lainnya. Namun semua dikatakan ia yukalaf wala yuhad tanpa diketahui bagaimana cara batasnya. Kaum Asy'ariyah juga meyakini akan sifat-sifat yang bersifat khobariyah seperti Allah punya wajah, tangan, kaki, betis, dan seterusnya. Dalam hal ini Asy'ariyah mengartikan secara simbolis serta tidak melakukan takyif, menanyakan bagaimana rupa wajah, tangan dari Allah. Ta'sil menolak bahwa Allah punya wajah, tangan, dan kaki. Tamyiz menyerupakan wajah, tangan, dan kaki dengan sesuatu. Serta tahyif menyimpang makna wajah, tangan, dan kaki Allah dengan makna lain. Sifat-sifat Allah yang dimaksud yaitu sifat yang sesuai dengan zat Allah sendiri dan sekali-kali tidak mempunyai sifat makhluk. Allah melihat tidak seperti makhluk, begitupun Allah tidak mendengar tidak seperti makhluk. Bahkan Al-Asy'ari pendapat bahwa Allah mempunyai muka, tangan, dan mata, dan sebagaimana tanpa tentukan bagaimana bila kaifa. Yang kedua yaitu kebebasan berkehendak. Al-Asy'ari membedakan antara Khaliq dan Qadib. Menurutnya Allah adalah pencipta, Khaliq perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan, muktasib. Hanya Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu, termasuk keinginan manusia. Ketiga yaitu akal dan wahyu. Dalam pandangan Asy'ariyah, semua kewajiban agama manusia hanya dapat ketahui melalui informasi wahyu. Akal menurut Asy'ariyah tidak mampu menjadikan sesuatu menjadi wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia. Wajib mengenal Allah ditetapkan melalui wahyu hanyalah sebagai alat untuk mengenal, sedangkan wajib mengenal Allah ditetapkan bahkan dengan wahyu pula lah untuk dapat mengetahui ganjaran kebaikan dari Tuhan bagi yang berbuat ketaatan, serta ganjaran keburukan bagi orang yang tidak melakukan ketaatan. Yang keempat yaitu qadimnya Al-Quran. Pemikiran kaum Asy'ari tentang kalam ini dibagi menjadi dua, yaitu kalam Nabi, yakni firman Allah yang bersifat abstrak, tidak terbentuk pada zat atau diri Tuhan, yang bersifat qadim dan azali serta tidak berubah oleh adanya perubahan ruang, waktu, dan tempat. Maka Al-Quran sebagai kalam Tuhan, dan dalam artian ini bukan makhluk. Sedangkan kalam lafzi adalah kalam yang diturunkan pada para rasul dalam bentuk huruf atau kata yang dapat ditulis, baca, atau disuarakan oleh makhluknya, yakni berupa Al-Quran yang dapat dibaca sehari-hari. Maka kalam dalam artian ini bersifat hadis atau baru. Yang kelima yaitu melihat Allah. Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tapi tidak digambarkan karena boleh saja itu terjadi bila Allah sendiri yang menyebabkan dapat dilihat karena kehendaknya. Yang keenam yaitu keadilan. Keadilan dapat dalam pandangan Asy'ariyah bagaimana dikutip Syahratain dalam menempatkan sesuatu yang pada tempat yang sebenarnya. Oleh karena itu alam dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Maka dia dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, meskipun dalam pandangan manusia tidak adil. Dengan demikian, jika Allah menambah beban yang telah ada pada manusia atau mengurangkan pada pandangan Al-Asy'ariyah, Allah tetap adil. Bahkan dia tetap adil walau memasukkan semua ke dalam surga dan neraka, baik yang jahat maupun yang taat dan banyak amalannya. Karena ini tidak memberi kesan bahwa Allah terlalu zalim pada hambanya, karena yang dinamakan zalim ialah menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang ketujuh yaitu kedudukan orang yang berbuat dosa. Asy'ari mengatakan bahwa orang mukmin yang mengisahkan Tuhan tetapi fasik, terserah pada Tuhan apakah yang diampuninya atau langsung masuk surga atau dijatuhkan siksa pada kefasikan, tapi dimasukkannya dalam surga. Dalam hal ini Asy'ariyah berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa diserahkan
adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Dan mungkin hanya itu yang